This meeting is being recorded. Okay. Wih, isep. Gue juga. Kalau gitu nggak apa-apa kali ya? Ya nggak apa-apa. Mumpung lagi bisa nih gue. Ya. Selamat datang kembali di podcast Rame-Rame Jakarta, episode kedua. Supaya teman-teman semuanya yang mendengarkan episode ini lebih relate dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Ya. Dengerin dulu ya episode pertama ya. Baik. Pertama itu kalau gue ulas sedikit, lebih menceritakan kenapa kita ngomongin informal. Ya. Dan dari hasil obrolan kemarin, satu kata kunci yang menarik menurut gue adalah bahwa informal itu terbentuk karena nggak tahu definisinya apa, sementara yang formal sudah ada mekanismenya. Secara simpel ya udah, sesuatu yang tidak masuk dalam mekanisme formal disebutlah informal gitu ya. Itu yang menurut gue dari episode pertama kemarin kita kata kuncinya ya. Ya kalau tambahin dikit Ki. kemarin aja yang kemarin ya. Ya, sebenarnya lebih ke itu cuma satu cara pandang dari sekian banyak cara pandang lain sebenarnya. Betul. Ini sehat semua ya bro ya? Chris, Mas Andes? Mental sakit, tapi ya udah, biarin aja. Iya. Ini rokok bisa di-blur kan nanti? Ya, nggak apa-apa lah. Ini rokok filter dari Zoom-nya kok. Oke bro, Oke, kita lanjut di diskusi kita yang kemarin ya. Setelah kita ngomongin kenapa informal, kita harus juga kayaknya mulai mendefinisikan. Bukan tugas kita juga mendefinisikan sebenarnya ya. Siapalah kita gitu. Tapi sepertinya kita harus mulai mencoba untuk mengkomunikasikan apa itu sebenarnya definisi informal seperti itu. Karena kalau nggak salah kemarin sebelum kita take ini sempat dikasih tahu ya, Chris yang kasih tahu ya, ada dari ILO ya. ILO apa Chris? International Labor Organization. International Labor Organization ya. Itu juga sudah mulai mendefinisikan sebenarnya ya. Tapi secara personal sebenarnya menurut gue ada beberapa part yang gue sepakat dan ada beberapa part yang kayaknya ya mungkin itu definisinya terlalu general ya, apalagi untuk di level kita ya di Indonesia. Nah kita coba ulas nih definisinya seperti apa ya. Kalau menurut nih Mas Andes dan Chris, ya. Apa sih sebenarnya informal itu apa? Pertanyaan yang besarnya, apakah yang kita sebut sektor informal di seluruh dunia itu sama atau jangan-jangan beda? Maksudnya gini, karena kalau kenyataannya emang di tiap tempat itu identitasnya beda, pasti susah kita bikin definisi yang universal. Contoh kita pakai definisinya ILO tadi. Ya. Belum tentu ketika si bapak-bapak, ibu-ibu ILO bikin definisi, itu dia udah tahu ada tukang gorengan di pojok Jalan Sabang, itu karakternya itu begitu. Gitu. Yeah. Misalnya, dia tahu adalah mungkin vendor dagang di sana, gitu, di luar negeri. Gitu. Bukan, atau mungkin juga nggak tahu ya, tukang saus yang keliling-keliling gitu ya. Betul. Atau juga tahu bahwa ternyata ada tukang air yang jualannya cuma ke pedagang lain, dia nggak jualnya ke konsumen langsung. Gitu. Jadi itu mungkin pertanyaan pertama yang kita perlu jawab gitu. Seunik apa atau seuniversal apa? Kalau misalnya ada hal-hal yang universal, mungkin itu apa? Apa yang kesamaan di antara mereka semua? Yeah. Kalau ada yang berbeda, nah itu yang kita catat. Minimal kita udah tahu di Jakarta kira-kira nih, kita kan udah studi nih RRJ, itu tuh apa sih yang beda banget? Gitu. Mungkin itu dulu sih Ki, kalau saran gua, dibanding kita langsung mencoba mendefinisikannya. Sebenarnya paling dasar ada perbedaan antara negara kan, karena misalnya ada beberapa hal yang benar-benar ilegal di negara A, tapi mungkin di negara B itu bukan ilegal. Nah, kalau kita mulai dengan
ada beberapa orang yang kira bahwa informal dan formal itu mirip sama legal dan illegal, ya jelasnya itu beda di negara masing-masing gitu. Jadi ada beberapa produk yang kalau di negara A, kalau dijual itu mungkin hanya informal. Misalnya di negara yang ya semacam obat itu legal, kalau tumbuh di kebunnya saya jual ke tetangga, ya itu hanya informal doang. Tapi kalau di negara yang itu dilarang secara hukum, ya nggak bisa. Tapi sebenarnya ini nyambung sama pertanyaan Oki tadi, siapa kita untuk mendefinisikan informal? Ya sebenarnya kita kan bukan lembaga, yayasan yang mengklaim untuk meneliti informal. Jadi paling kita harus tahu apa itu yang lagi di riset kan, kalau mau. Kita menggunakan hak kita sebagai manusia aja sih sebenarnya. Kebebasan berpikir gitu, boleh. Bertanya itu hak. Gitu. Tapi juga rame-ramenya sampai sekarang hanya ada di Jakarta. Jadi kita nggak terlalu harus mendefinisikan secara global juga, karena bahkan nasional. Kita mungkin sangat lokal Jakarta. Jangan-jangan Jakartanya juga nggak bisa Jakarta semuanya. Gitu. Tapi hanya Sekaret, Setiabudi, dan Sabang. Gitu. Mungkin. Ya nggak mungkin juga ya. Kita bisa langsung mendefinisikan ataupun mencari persamaan, perbedaan. Ya. Bahkan di masing-masing kotanya mungkin berbeda ya. Ya karena kita terbatas ya, dan memang fokusnya di Jakarta gitu. Oke. Gue yakin lah ya, kalau misalnya di level Jakarta, sedikit banyaknya kita udah bukan mulai paham ya, tapi kita mulai menemukan sesuatu gitu ya, gitu dari sisi informalnya tadi gitu ya. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh Mas Andes tadi, usulannya adalah pertanyaan masalah persamaan perbedaan. Kalau gue pengen menyampaikannya, kita kecilin deh skupnya ke Jakarta gitu ya. Karena emang kita fokusnya di Jakarta gitu. Apa sih yang kalau mengambil apa yang disampaikan oleh Chris tadi ya, karena kita rame-rame Jakarta ini sebuah yayasan yang berfokus di penelitiannya tentang sektor informal, apa nih yang sudah ditemukan? Temukan dulu ya, tanpa harus melihat itu berbeda atau sama gitu ya. Baru kita kemudian melihatnya itu ke definisinya. Dan kurang lebih baru nanti kita kembangin masuk nggak ke definisi yang disampaikan oleh ILO. Kira-kira apa nih? Mulai dulu deh dari apa yang ditemukan. Nes dulu boleh. Wah, setidaknya kita kemarin menemukan ada 8 karakteristik aktor ekonomi informal yang spesifik, yang diantara satu sama lain itu beroperasi dan punya karakter yang berbeda gitu. Nah, 8 itu sebenarnya bisa dibaca di ini ya, di videonya kita, di manifestonya kita udah sering iklanin nih gitu. Ada yang Chris silakan, ada apa aja? Dia takut pasti lupa sebagiannya. Nah, ada beberapa, aku juga takut lupa nih. Ada asongan, ada kios, ada sepeda, ada motor, ada PKL, ada tenda, ada terpal, dan ada warung. Gerobak itu PKL. Tapi pentingnya ini, sebenarnya itu hanya karakter-karakter atau tipologi informal yang ditemukan di ruang-ruang publik. Dan kalau di Jakarta, karena ruang publik tidak ada, ruang publik beneran ya, itu berarti biasanya usaha informal yang bisa ditemukan di trotoar. Nah, itu tidak maksud bahwa itu keseluruhan informal, karena kita harus jelas dengan proklamasi bahwa ya informal itu bukan hanya seseorang yang miskin yang ada di pinggir jalan gitu. Itu lebih ke stereotipe, atau mungkin itu informalitas yang paling visible di Jakarta, tapi itu bukan definisi informal. Nah, jadi kalau kembali ke yang kita membahas episode kemarin, kalau informal itu hanya muncul
gara-gara ada formal. Kalau formal itu apa? Jadi mungkin kalau kita mendefinisikan formal dulu, itu ya yang tidak formal langsung bisa jadi dasar untuk informal. Ini sebenarnya kayak sama konyolnya dengan yang gue sempat sebut kemarin gitu. Istilah formal informal itu sama konyolnya dengan membagi dunia ini hanya ada 2 spesies, yaitu katak dan non katak. Ya bisa aja lu bikin bahwa hanya ada 2 tipe makhluk di dunia, yaitu katak dan non katak gitu. Atau angsa dan non angsa. Ya semua tuh klaimnya sah. Gitu. Tapi kan sebenarnya bukan berarti dunia ini lebih, bahwa 50% penduduk dunia itu katak dan 50% dunia itu non katak. Enggak, katak itu hanya sekian persen gitu. Nah, si formal ini adalah melihat dunia dari si katak. Ya. Gitu. Nah, tadi usul Chris benar, kita mendingan gali dulu si formalnya. Karena kalau kita udah tahu bahwa yang mendeklarasikan diri sebagai formal itu bentuknya A, jangan-jangan dia itu hanya satu fractions gitu. Dia tuh hanya satu bagian kecil dari kota Jakarta yang sebenarnya pengkategorian atau pendefinisian lebih tepatnya itu tidak 50-50, tidak black and white, tidak bipolar, tapinya lebih spektrum gitu. Oke. Ini gue menariknya ini tadi ya. Benar banget ya kalau analoginya melihatnya itu dari analogi katak dan non katak ya. Kalau misalnya ditarik lagi ke pelajaran biologi yang lebih ini ya, kingdom, banyak tuh, ya turunannya ya. Mungkin dulu kan juga kayak gitu mulainya ya, ngelihat manusia dan non manusia ya, ada hewan gitu ya, gitu-gitu. Betul. Tapi kalau tadi Chris bilang ya, ada 8 yang sudah ditemukan ya. Itu tuh ada tenda, ada terpal, ada PKL. Di luar dari sepeda, motor, itu mungkin orang awam akan mudah untuk melihatnya. Tapi kan yang kita tahu sekarang, mungkin gue nggak cukup mewakili pemikiran banyak orang. Tapi yang kalau gue lihat, PKL itu sama dengan informal. Informal itu sama dengan PKL. Tapi Chris tadi nyebutin PKL sendiri. Tenda ada sendiri. Pemerintah juga kayaknya kebanyakan definisinya masih gitu deh. Informal itu adalah PKL, PKL itu adalah informal. Interchangeable. Padahal itu salah satu. Ya, salah. Ya. Nah, kalau gue pengen tanya dikit nih Chris. Sebelum kita masuk ke definisi yang merujuk pada formal dulu ya. Yang Chris tadi sampaikan. Bedanya apa sih? Bukan beda ya. Karakternya apa sih yang tenda, PKL, terpal, sama apa? Ada satu lagi gue lupa tadi kayaknya. Terpal, tenda, PKL kali. Oke. Apa warung mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya kalau memang mau membahas perbedaan antara tipologi-tipologinya itu, pertama-tama disclaimer ya, itu tipologi yang dibedakan untuk penelitian kota anatomi yang dilakukan sebagai investigasi interaksi antara informal dan ruang publik. Jadi kita membedakan tipologi-tipologi informal berbasis 2 karakteristik. Karakteristik pertama itu mobilitas, jadi seberapa cepat dan seberapa gesit si seorang pengusaha informal bisa bergerak gitu di dalam lingkungan kota. Dan yang kedua, belum menemukan kata yang pas ya, tapi permanensi. Jadi cenderung berapa lama dia akan menetap di lokasi tertentu gitu. Nah, jadi kalau tenda itu ya kita tahu kan harus pasang tenda lumayan besar dan cenderung tidak bisa jalan-jalan gitu. Kalau sudah pasang dia menetap di sana. Dibedakan dengan misalnya gerobak rujak atau gerobak buah segar gitu, ya dia kan sering berpindah-pindah gitu. Tapi sebenarnya isu itu tentang definisi itu sangat jelas kalau kita membahas PKL, karena orang dari arsitek, pejabat, ahli perkotaan, dan lain sebagainya, kalau kita semua manggil apa aja yang ada di pinggir jalan PKL, itu menghalangi diskusi tentang informal sendiri gitu. Karena sebenarnya kebutuhan definisi tertentu, mungkin bukan hanya ya dibikinkan oleh Ramadhan Jakarta ya, tapi kebutuhan untuk definisi itu
akarnya di sana. Kita nggak bisa bikin kebijakan, bikin diskusi, bikin desain atau lain-lain. Kita nggak bisa memikirkan tentang kota kita kalau kita nggak bisa menggambarkan sesuatu dengan kata gitu. Daripada kayak daftar panjang misalnya kayak keseluruhan kegiatan jualan yang terjadi di pinggir jalan dalam bentuk A, B, C, D, E, F, bla 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 bla, harusnya ada definisi. Nah, sekarang yang sering terjadi dan salah satu inisiasi ya buat Ramadhan Jakarta ini adalah ya kami sering nabrak definisi. Jadi orang A membahas PKL, orang ini membahas PKL, tapi mereka maksud hal yang beda-beda gitu. Jadi ya kita harus jadi kita lebih suka pakai istilah usaha informal buat keseluruhan keberagaman bisnis informal yang dilakukan gitu di Jakarta. Sementara ini ya sambil cari nama. Cari nama lainnya betul. Ya. Karena justru kata informal kita sudah bahas kemarin kan, itu justru kata asing di Indonesia ini, jadi agak gimana. Tapi sementara ini dari itu. Ya. Nah, dengan kata lain, sebenarnya ini Ki, dengan mungkin kalimat yang lebih gampang, PKL itu bisa jadi adalah sektor informal yang paling populer, yaitu Eminem-nya dunia rapper gitu. Tapi kita bisa bilang bahwa semua rapper itu Eminem, ya kan? Karena Eminem beda, dia kulit putih, padahal rapper ada juga kulit hitam gitu. Jadi karena saking populernya si PKL ini, seringkali orang menganggap itu adalah interchangeable, bahwa semua sektor usaha informal itu bisa disebut PKL. Ya. Kalau saya boleh kasih contoh yang lebih tepat untuk kota ya. Kita kan semua tahu apa itu motor, apa itu mobil, apa itu sepeda non-motor, apa itu bus, apa itu truk, kan? Definisinya sudah fix. Dan ada misalnya berapa jalan yang dilarang untuk dimasuk motor, misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa definisi yang disetujui oleh semua pihak itu salah satu kewajiban untuk kebijakan kota yang tepat gitu, karena nggak mungkin kita mengelola informal kalau kita nggak bisa membedakannya gitu. Ya. Tapi itu ya bukan definisi informal, definisi jenis usahanya. Ya. Nih, Mas Andes nih ini ya, jago banget analoginya ya. Ini Chris mencoba menggambarkan, Melayunya keluar. Chris mencoba menggambarkan, Mas Andes menganalogikan, gokil bro. Biasa emang hubungan antara company sama inlander itu seperti itu. Oke. 150 tahun itu berjalan terjadi. Masih aja dibahas tahun-tahun itu ya. Oke bro. Entah sama JJ Rizal, nggak ada penjajahan. Tahun itu bukan penjajahan. Oke. Ya, silakan. Ya, berarti menarik ya, bahwa ya gue mengambil analogi Mas Ades tadi ya. PKL itu adalah hanya sebagian kecil dari informal yang ternyata lebih populer gitu. Sehingga saking populernya itu, kalau gue boleh bilang itu membutakan banyak orang untuk bisa melihat itu seperti apa gitu ya, terutama informal gitu. Termasuk para orang yang mungkin mempunyai kewenangan untuk mengatur atau mengambil sebuah kebijakan gitu ya. Sehingga ya balik lagi kebijakan yang dipilih adalah bagaimana cara memformalkan itu atau bagaimana meletakkan itu dalam satu food court yang sama gitu ya. Standar yang sama, dengan bentuk yang sama gitu ya. Padahal kalau Chris sampaikan tadi, ternyata ada bentuk-bentuk lain yang kalau dilihat secara spesifik dan butuh kesepakatan bersama, itu akan lebih clear dalam hal mengatur sebuah kota ya. Kayak tadi analogi yang Chris juga bagus tuh. Kendaraan ya kalau Chris ya. Kendaraan ada motor, ada mobil, ada bis, ada truk, ada pejalan kaki juga salah satunya, sepeda dan segala macam ya. Itu harus dilihat satu-satu untuk bisa menata kota menjadi lebih harmonis. Gitu ya. Masing-masing sekarang ya dengan apa?
ya masing-masing tuh regulasinya tuh harus berbeda Ya, ya. betul, betul, betul. Nah, cuman sekarang masalahnya dalam isu sektor informal, ini kan masih dipandangnya ya kendaraan utuh ya, analoginya gitu ya. Ya masih kendaraan utuh gitu loh. Sehingga ya pengaturannya juga masih yang belum lihat detail gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh Rame-Rame Jakarta ini mencoba menggali sedikit perlahan-perlahan ya. Meskipun masih terbatas, kayak yang Chris bilang tadi ya, disclaimer-nya masih ini atas dasar hasil penelitian interaksi antara sektor informal dengan ruang publik ya, atau trotoar ya, Chris ya. Ruang publik, tapi itu sinonim trotoar sih kalau di Jakarta Pusat. Ya, masih dalam framework itu ternyata udah menemukan beberapa ini ya kategori ya yang punya karakter masing-masing, dan menurut gua kayaknya itu bisa diangkat juga sebagai pengantar gitu loh. Yaitu tadi, jangan semua kendaraan diregulir sama gitu ya. Ada beberapa yang perlu diregulir secara rinci seperti itu. Dan mungkin itu ya pintu pembuka untuk mendefinisikan si sektor informal ini tadi. Gitu. Nah, kita bicara masalah definisi sekarang. Kalau tadi dibilang, kita mulai dari definisi formal dulu. Gitu ya. Karena kita sepakat di episode sebelumnya, formal itu mungkin terbentuk hanya karena tidak temukan suatu mekanisme, ataupun formal itu terbentuk karena di luar dari mekanisme yang sudah dibentuk, yaitu formal tadi ya. Sehingga apa yang tidak masuk dalam mekanisme formal ya sama dengan informal gitu ya. Apa sih sebenarnya definisi formal gitu? Kita mulai dari situ dulu deh, supaya mungkin smooth gitu ya transisinya, bagaimana kita mengajak untuk bisa memudahkan dalam mendefinisikan formal. Memang sektor formal itu apa sih sebenarnya? Kalau gitu, kalau kita berfokus hari ini kepada informal di Indonesia, saran aku, kita emang mulai dengan apa maksudnya formal kalau di Indonesia, ya. Nah, jadi kalau aku nggak mau mendefinisikan formal zaman ini, mungkin Andes bisa membantu itu, tapi akarnya adalah dari zaman Belanda dan sekitarnya gitu. Karena zaman itu formal itu berarti bayar pajak dijadiin semacam perusahaan yang diakui oleh otoritasnya kolonial gitu di sini. Jadi sesuatu yang dapat izin untuk berdagang biasanya di luar satu kawasan gitu, jadi bukan lokal, dan cukup sering antar pulau atau antar kawasan, maksudnya di luar Indies Belanda zaman itu. Nah, jadi menurut aku kalau definisi formal itu selalu terikat dengan interaksi tinggi dan diakui oleh pemerintah itu. Kalau gua, mungkin istilah lain berbadan hukum sih, Ki. Jadi kalau berbadan hukum itu jenisnya kan udah ada ya, udah jelas. Ada PP, ada PT, ada CV, ada koperasi, ada PD. Nah, itu teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi kenapa berbadan hukum ini menjadi dasar keformalan? Karena tadi yang dijelasin Chris, ketika dia sudah berbadan hukum, maka dia menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari pendataan, administrasi, dan pengelolaan pajak. Gitu. Makanya dari sini muncul istilah sektor informal adalah sektor usaha yang tidak membayar pajak. Gitu. Padahal ini tidak tepat juga. Karena sektor informal, yang seringkali disebut sektor informal, itu pun mengeluarkan ada biaya-biaya tertentu yang secara tidak langsung, misalnya ada uang kebersihan, atau ada pungutan, ada listrik, belum lagi yang juga pungutannya informal juga, ke preman, Satpol PP, atau oknum misalnya. Nah, ini yang menurut gua menjadi tricky gitu loh. Sama mungkin ini juga kali ya, kalau misalnya definisinya adalah dia tidak berbadan hukum gitu ya, diakui oleh otoritas pemerintah gitu ya. Mungkin gua ada sepakatnya ya, tapi mungkin itu to be discuss ya. Mungkin gua ada sepakatnya gitu loh. Karena memang ya mungkin dia tidak terdata dan tidak punya PT gitu ya, segala macam. Tapi kalau misalnya membayar pajak, mungkin ini agak sedikit jadi pertanyaan sih menurut gua. Karena gini, bayar pajak
itu kan kalau personal kan juga kadang bisa bayar pajak. Iya, belum kalau di Kan? pajak konsumsi kan. Iya, Pajak konsumsi pasti bayar. Beli barang pasti bayar. iya. Gitu. Dan pajak pendapatan pun mungkin juga beberapa, feeling gua kayaknya ada beberapa pengusaha informal juga ataupun pedagang PKL atau apa, mungkin ada juga yang dia secara sadar membayar pajak tuh secara personal. Sehingga menurut gua kayaknya kalau pajak itu masih menjadi tanda tanya ya. Apakah pajaknya memang atas dasar perusahaan? Ya kalau dasar perusahaan ya nggak mungkin dong, karena dia memang tidak berbadan hukum kan gitu. Di sisi lain banyak perusahaan juga yang ngemplang pajak kan, gitu. Ya. Maksudnya, lu pikir yang orang kaya itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu sangat menarik karena terlepas dari pajak, istilah yang paling berguna menurut aku dari yang Andis baru bilang itu berbadan hukum. Nah, karena kan kita sebagai orang juga bayar pajak personal, pajak ya pendapatan dan harta dan sebagainya. Tapi kalian tahu nggak dari mana muncul istilah berbadan hukum? Kenapa kita bilang berbadan? Dari mana, Chris? Itu kalau aku nggak salah itu asli dari sistem hukum Inggris yang zaman dulu itu, ya serius, yang karena di sana ada istilah legal person. Nah, legal person itu maksud perusahaan, tapi itu berarti perusahaan itu memiliki hak eksistensi sendiri. Nah, kalau kita bikin PT, misalnya saya sebenarnya nggak terlalu paham setiap singkatnya PT, PP, dan semua P-nya, tapi pokoknya itu perusahaan berdiri sebagai sesuatu yang terpisah dari pemiliknya. Nah, itu berarti dia memiliki badan hukum sendiri. Maksudnya, kalau perusahaannya bangkrut, itu tidak langsung maksud atau arti semua harta aku akan juga dikasih ke orang yang saya berhutang atau perusahaannya berhutang gitu. Nah, menurut aku itu salah satu pembatasan walaupun masih tidak 100% jelas antara formal dan informal. Kalau ada semacam usaha yang tidak bisa memisahkan uang usaha dari uang orang pribadi, itu bisa menjadi salah satu cara untuk membedakan formal dan informal. Karena sekarang kan kita hanya membahas usaha informal sebenarnya, bukan definisi informal sendiri. Tapi menurut aku itu lebih produktif juga, itu lebih berguna karena ya walaupun seperti kita pernah bahas kegiatan sebagai seperti paguyuban atau ronda misalnya itu juga informal. Biasanya kalau kita mau membahas kebijakan, pengelolaan, intervensi pemerintah, arsitek, isu-isu perkotaan gitu, biasanya orang mau lebih berfokus kepada usaha atau bisnis yang informal. Ya. Mau nambahin nggak lu ngangguk-ngangguk, lu mau nambahin emang? Dengan kata lain gini Ki, sektor yang kita sebut sektor usaha informal. Kalau M&A memiliki usaha, dia kan nggak bayar. Status hukumnya itu nebeng ke person masih. Jadi kalau ada tukang cendol, bukan berarti nggak berbadan hukum, tapi status hukumnya nebeng ke si individu tukang cendol. Gitu. Jadi kalau kenapa-napa emang si tukang cendolnya tetap tidak lepas dari hukum di Indonesia dong. Ya, kan? Betul. Tukang cendolnya misalnya lagi dagang nih ya gitu, tiba-tiba berantem sama si pelanggannya gitu. Sampai gebug-gebugan, pukul-pukulan. Ya tetap masuk hukum pidana misalnya. Karena si tukang cendolnya bisa ditangkap polisi gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini sih yang mungkin perlu kita paham bareng. Bukan berarti mereka itu adalah di luar hukum gitu. Yeah. Karena nggak segala sesuatu yang ada di dalam ruang lingkup kalau kita sebut negara gitu ya, negara Indonesia ya pasti semua yang ada di dalamnya itu di dalam ranah hukum gitu. Cuma sektor usaha informal dia tidak memiliki badan hukum sendiri. Dia terikat sama si orang yang ada di ya. Tapi ini juga jadi catatan. Gimana kalau orang di bawah 17 tahun di Indonesia bikin usaha informal?
Dia kan belum punya KTP gitu loh. Jadi Belum. kalau Apakah Anda saja. Ya, apakah misalnya kalau seorang anak di bawah 17 tahun bikin usaha informal, dagang gorengan, itu status hukumnya akan nebeng ke orang tuanya si anak, misalnya. Jadi kalau tuh si usahanya kenapa-napa, gitu. Kalau ditelusuri ya, gitu. Tapi menurut kita, sektor informal sendiri tidak terlalu mempedulikan atau memikirkan tentang ya manusia manusia aja gitu. Maksudnya kadang nggak terlalu administratif seperti formal. Nah, itu juga ciri yang kedua. Formal itu sangat administratif, define. Segala sesuatu itu terdefine, terstruktur, dan harus terdefinisi. Sedangkan sektor informal itu kadang tidak terlalu seperti itu, tidak kaku, cair. Ini aku mau nanya, menurut kalian, karena kan contoh yang Andes pakai tadi itu tukang cendol ya. Nah, itu emang semacam usaha. Dia bikin cendol, dia jualan cendol, kemungkinan besar sehari-hari dia begitu. Tapi misalnya, kalau aku dapat iPhone, kita lagi di nomor apa? iPhone nomor apa? 11 apa gimana? 12. Okay. Kalau aku dapat iPhone 12, terus iPhone 10 aku jual ke temen atau lewat Instagram, itu usaha atau bukan? Karena itu sumber penghasilan, itu kegiatan perekonomian. Kan aku dapat omset gitu. Jadi itu usaha atau bukan menurut kalian? Nah, itu kejadian, Chris. Temen gua kalau ke luar negeri itu ngabarin ke teman-temannya, lu mau nitip apa? Oh, nitip oh nitip sepatu Nike, oh nitip Otsuka atau apalah gitu. Nah, usaha, dia kan dapat duit, dapat imbalan dari situ. Dan barang yang dibeli bayar pajak, ya dong. Ya. Nah, tapi jadi setubuh orang dan usaha. Jadi justru orang yang berjual menjadi usaha, tapi bisa juga sementara. Jadi itu juga jembatan antara yang isu berbadan hukum dan isu administrasi. Karena misalnya kalau aku tidak kaya raya dan hanya bisa ganti HP 2 tahun sekali, ya itu berarti saya pasang usaha hanya 24 jam per 2 tahun, terus langsung ditutup karena nggak mau jual HP lagi gitu. Hanya sekali aja, oke, dijual ke temen, terus 2 tahun ke depan, buka lagi usaha sebentar gitu. Tapi kalau gue sih sebenarnya itu usaha sih, kalau menurut gue pribadi ya. Apa kata usaha sendiri yang agak kurang? Kalau copet itu kan jadi usaha kan gitu, usaha real gitu. Iya, tapi kemudian ilegal. Ilegal karena melanggar hukum, mencuri, ya kan? Betul. Itu juga menarik karena di dalam hukum bukan berarti harus selalu pro hukum, bisa jadi kontra sama hukum. Itu ya di dalam hukum juga gitu. Ya. Karena copet. Nah, kan ditangkap copetnya, bukan koperasi paguyuban copet dibekukan oleh negara, nggak bisa, orang nggak ada gitu. Dan kalau untuk orang yang kaya seperti aku sama Oki dan sangat kaya tua, maaf, seperti aku sama Oki dan sangat tua seperti Andes, juga ada beberapa usaha zaman ini yang tidak terjadi di dunia nyata. Misalnya ada beberapa mainan HP kan yang bisa kita, aku nggak terlalu tahu gimana ya, tapi kita bisa dapat harta-harta di dalam game yang itu juga berharga uang benar gitu yang bisa dijual di dalam platform online gitu, misalnya kayak wah saya bikin karakter yang bagus ini mau dijual gitu, terus orang bisa beli account. Nah itu kan juga jelasnya bahwa itu hanya seseorang yang berusaha tapi ya usahanya dia sendiri gitu, upayanya jadi usahanya gitu, daripada ada usaha yang terpisah dari orang. Dan itu kembali ke yang apakah ada orang yang di bawah 17 tahun yang berkegiatan informal, jelasnya ada, menurut aku ya. Oke. Kalau misalnya gue boleh simpulin dikit ya, dari diskusi kita tadi, ada 2 poin ya, yang kayaknya gue mulai tangkap 2 poin nih. Yang pertama adalah dia itu tidak berbadan hukum.
Kemudian kalau misalnya kita mau bicara lebih deep lagi tentang masalah hukum, itu tuh sebenarnya bukan tidak berbadan hukum, tapi hukumnya itu melekat pada orangnya. Sehingga kalau misalnya beda dengan PT, CV atau beberapa bentuk yang lebih yang sudah diatur gitu ya. Kalau terjadi sesuatu yang isu itu adalah si perusahaan itu. Ya. Tidak personalnya. Mungkin personalnya akan bertanggung jawab karena dia menjalankan usaha itu dalam punya tanggung jawab di situ gitu. Tapi kalau misalnya dalam ranah usaha informal, kalau terjadi sesuatu yang dicari adalah si pengusaha itu sendiri gitu ya. Tadi Mas Andes bilang ya, kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya tukang cendolnya berantem sampai gebuk-gebukan ya, yang dikenain adalah si orang itu langsung gitu, bukan usaha cendolnya gitu kan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi adalah masalah mungkin berkaitan juga ya masalah finansial tadi ya, bahwa kalau dalam bentuk badan berupa PT, CV dan lain sebagainya itu punya struktur keuangan sendiri yang mana dari situ digunakan untuk membayar hak-hak yang harus dibayarkan kayak hutang ataupun itu ya ketika terjadi sesuatu seperti itu. Berbeda kalau misalnya kayak tadi ya, mungkin berkaitan sama hukum tadi ya. Ya karena dia personal, hukumnya adalah hukumnya kuat dirinya. Jadi kalau ada apa-apa ya semua hartanya dirinya atau apa itu yang kemudian menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Artinya harta-harta pribadinya kalau ada apa-apa ya itu yang digunakan untuk melunasi hutang atau membayar sesuatu kewajiban gitu ya. Itu bisa jadi menarik ya. Contoh tuh kalau kayak di antara pedagang di pusat jajan gitu ya, di satu pojokan ada beberapa pedagang. Itu mereka sering meminjam misalnya uang receh buat kembalian. Betul. Ya kan? Nah, itu bukan berarti tidak berlangsung sebuah kegiatan ekonomi atau hitung-hitungan di antara mereka. Itu terjadi hitung-hitungan. Lu utang sama gue 100.000 kemarin belum lunas. Ini gue pinjemin dulu ya. Nah, kalau di sektor formal itu kan sistemnya sangat tercatat ya, sangat sangat rigid. Memberikan pinjaman sebanyak ini kepada PTB tercatat. Pinjaman ini karena untuk bidang usaha ada pajaknya misalnya. Tapi kalau sektor informal enggak. Sektor informal basisnya memang kepercayaan terhadap individu gitu. Kenapa si tukang mie ayam itu mau minjemin receh buat kembaliannya tukang teh botol? Karena mereka percaya bahwa tukang teh botol yang minjem nanti akan balikin. Ini sebenarnya mirip ketika booming cryptocurrency. Iya kan gitu. Itu pasar informal, pasar keuangan informal gitu. Basisnya ketika gue coba mempelajari gitu ya, kok kayaknya gue malah makin melihat kemiripan yang terjadi di cryptocurrency ini gitu, di Bitcoin dan segala macam dengan apa yang terjadi di apa yang kita sebut sektor usaha informal gitu. Pertama, keberadaan negara atau otoritas tertingginya itu tidak ada gitu. Dan basisnya semua ceknya itu benar-benar by trust antar rumit lah. Gue juga nggak tahu ngerti gimananya, tapi langsung seperti itu gitu. Basisnya adalah konfirmasi bahwa pihak lain mengkonfirmasi bahwa si identitas A ini benar adanya gitu. Kayak gitu loh. Nah, jangan-jangan yang lebih dominan universal ini ya memang informal gitu. Gue ngerti sih. Ya silakan Chris, sorry. Ya jadi sebenarnya aku mau nanya karena mungkin kita baru sempat untuk menghasilkan sesuatu yang sangat penting dari diskusi ini. Kalau aku, mungkin ini hanya rasa bahasa yang aku nggak terlalu dapat ya, tapi kalau aku dengar kata tidak berbadan hukum, muncul lagi baunya seperti kalau kita bilang informal, langsung dibingkai secara negatif, secara bukan sesuatu, tidak sesuatu. Nah, menurut kalian, orang-orang yang lahir di negara tercinta ini, apakah ada istilah yang lebih positif yang menggambarkan relasi seperti yang kita baru bahas?
Misalnya kayak daripada tidak berbadan hukum, lebih ke berbadan hukum pribadi atau kayak hukum usaha yang setubuh hukum pemilik atau sesuatu kayak gitu. Apakah ada sesuatu yang lebih ini adalah informal daripada ini bukan formal? Karena itu emang satu kunci yang kita cari banget. Ya, ya. Kalau gue personal kayaknya lebih cocok ya, kayak apa yang disampaikan oleh Mas Andes tadi ya, bahwa dibandingkan dia tidak berbadan hukum bahasanya, itu lebih menarik kalau disebut hukumnya itu lebih bersifat hukum personal ya, nempel kepada pribadinya yang melakukan itu gitu, melakukan usahanya. Yang itu kayak 2 kalimat dibandingkan tidak berbadan hukum itu hanya 3 kata. Maksud aku apakah ada kayak ya berarti satu istilah gitu? Tadi apa lu bilang berbadan hukum personal? Nggak tahu, itu cuman idenya aja. Ya, kayaknya itu cocok sih menurut gua ya. Gimana Mas Andes menurut lu? Ya jaga kata dia. Gini, susahnya bahasa Indonesia itu kan emang bahasa yang masih relatif baru ya. Jadi untuk menggambarkan banyak hal itu seringkali kita susah menemukan padanannya. Tapi analogi yang menarik justru gue temukan dari sebuah revisi atas penyebutan misalnya kawan-kawan dengan penyandang disabilitas. Kalau dulu itu istilahnya seringkali cenderung kita normal, lalu orang-orang yang penyandang disabilitas adalah tidak normal, abnormal gitu, cacat istilahnya. Ini kan akhirnya mindsetnya diubah. Mereka bukan cacat, mereka adalah orang dengan kemampuan yang berbeda dari kebanyakan orang lain gitu loh. Tapi ketika misalnya di dunia ini, bayangkan lebih banyak yang different ability people, maka situasinya akan berbalik. Kita yang selama ini misalnya masuk ke dalam kategori common ability people, itu akan menjadi si different ability people. Sedangkan yang dulunya different ability people akan jadi common. Karena ini cuma masalah mana yang lebih populer, mana yang lebih dominan, narasinya seperti itu. Nah, kesimpulan yang kita bisa tarik menurut gua, dunia ini sistemnya memang menempatkan sektor formal itu dalam dominasi tertentu di sistem ekonomi. Jadi mereka memang mendominasi narasinya, gitu. Tapi ya ini akhirnya menghambat gitu, karena apapun yang di luar itu otomatis kita harus merujuk kepada si sektor formal lagi, balik lagi kayak tadi. Kalau formal itu berbadan hukum, yang mana hukumnya itu dibikin karena identitasnya si formal, maka sesuatu yang di luar itu dianggapnya tidak berbadan hukum gitu. Padahal dari dulu sih mereka ya biasa-biasa, karena gini, dulu pasti sebelum ada uang kita barter kan, gitu loh. Ikan ditukar sama garam, garam ditukar sama singkong, singkong ditukar sama beras, itu berlangsung gitu. Tiba-tiba ketika ada uang, sesuatu yang sistemnya barter ini justru menjadi tersingkir, menjadi sesuatu yang dianggap tidak semaju yang pakai uang, gitu. Nah, ini juga terjadi. Sektor informal dianggap tidak semaju, sophisticated si sektor formal. Padahal menurut gua ini hanyalah sistem yang berbeda saja gitu. Jadi mungkin kalau sektor formal berbadan hukum, istilah buat yang kita sebut informal itu berbadan lain gitu. Gue nggak tahu badannya apa gitu. Hukumnya atau hukum yang lain gitu. Pasti ada hukum fairness di situ. Pasti kayak ada tadi kan hukum personal tadi kan yang melekat pada diri gini, kan? Kita pakai istilah sistem ekonomi berbasis kepercayaan. Misalnya berbasis saling rasa saling percaya, berbasis keyakinan, berbasis hubungan sosial, berbasis hubungan itu bisa-bisa aja. Kenapa sih tukang mie ayam tadi minjemin ke tukang teh botol? Kenapa? Percaya gitu. Ya, tapi kalau misalnya bicara percaya sih Mas, kalau bicaranya basis kepercayaan ya, menurut gue itu suatu hal yang berbeda sih dibandingkan apa yang ditanyakan sama Chris tadi gitu. Itu menurut gue bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya. Ya. Tapi bahwa apa yang kita sebut di sektor formal ada hukum yang mendefinisikan, di sektor informal itu ada yang kita belum tahu gitu. Apakah ini bisa disebut hukum yang lain ataukah ini sesuatu yang beda aja gitu. Dan belum tentu satu tipe. Bisa jadi tipenya banyak banget. Iya, betul. Tapi sejauh ini sih kayaknya gue, ya mungkin itu
ya bukan sesuatu yang kita harus jawab sekarang sebenarnya ya. Terutama pertanyaan Chris tadi ya. Ya, tapi itu menjadi satu hal yang menarik, bagaimana kita bisa mencari padanan kata yang lebih tepat dibandingkan kita menyebutnya tidak berbadan hukum, tapi jadi satu istilah yang lebih positif mungkin ya, vibe-nya lebih positif. Dan kalau personally untuk saat ini, gue sepakat dengan definisi tadi, hukumnya itu lebih bersifat personal. Personal. Ada interaksi, bukan berbadan hukum, tidak berarti tidak berinteraksi dengan hukum. Ya, itu betul. Tadi. Karena yang kepercayaan lebih kayak antara pedagang atau antara dalam informalitas sendiri. Tapi maksud aku interaksi antara ya lembaga negara dan lain sebagainya itu masih ada gitu. Hukum ya, gitu, cuman tidak ada badan terpisah yang mewakili hukumnya. Ya. Dan kita belum menemukan ya saat ini padanan kata yang pas ya. Bisa menggambarkan seluruh pola interaksi yang disampaikan tadi ya. Komen di video ini, kasih komen di bawah kalau ada masukan. Ya, semuanya boleh menyampaikan di komen di video ini ya. Iya. Komen bro, komen kalau kalian, apalagi mungkin anak hukum yang lebih paham ya tentang bahasa-bahasa begitu ya. Kita ini kan cuma 3 orang sotoy yang lagi ngebahas aja. Betul sekali, kita tidak pernah tahu hukum. Tapi kita hukum, saya sarjana arsitektur, Chris entah sarjana apa dia. Aku berusaha kok. Terus. Iya. Nah, ya berarti sejauh ini kita udah menemukan beberapa poin menarik ya, yang mungkin menjadi definisi ya dari si usaha informal itu sendiri. Yang pertama tadi adalah masalah hukum yang punya sedikit perbedaan, yang melekat antara personal atau yang dia memang melekat pada satu badan sendiri. Yang kedua adalah masalah tadi berkaitan juga dengan hukum tadi, turunannya ke arah finansial ya. Apakah dia melekat pada personal kembali juga atau dia melekat pada badan yang memang sudah terbentuk tadi. Terus tadi kalau misalnya bicara masalah ini ya, masalah basis kepercayaan ya, sebenarnya dalam pola atau mekanisme formal juga terjadi ya, pinjaman antara bank gitu ya, itu kan juga berdasarkan sebuah proses atau mekanisme yang sudah diatur secara rigid, tapi sebenarnya di pola informal juga ada gitu, basisnya adalah kepercayaan antar orang-orang di sekitar ya, mungkin karena sudah kenal, sudah sering nggak kenal juga nggak apa-apa, tapi sering lihat, sering tahu dia nongkrong di mana gitu, sehingga kalau ada apa-apa tahu nyarinya kemana gitu ya, atau juga atas dasar pernah dengar, pernah lewat, atau hanya pernah tahu gitu. Ya. Gitu ya. Itu mungkin menjadi poin awal ya. Kira-kira apa lagi ya? Kalau tadi, di awal kita tadi sempat menyinggung masalah ILO. Kalau dari ILO sendiri emang definisinya seperti apa ya? Sebenarnya aku ada tambahan dan itu juga ada kaitan sama definisi ILO tadi. Ya. Salah satu kekurangan menurut aku dari definisi ILO itu, kalau hanya mau dipakai dalam konteks tertentu seperti Jakarta ini, adalah mereka tidak hanya membedakan formal dan informal, tapi supaya definisinya cukup luas untuk menyerapkan keseluruhan informalitas sedunia gitu, mereka juga menggambarkan kecenderungan informalitas. Nah, menurut aku, kalau untuk Rame-Rame Jakarta, untuk yang mau membantu menyederhanakan pendekatan perkotaan terhadap informal ini, kita harus agak meninggalkan contoh-contoh atau kecenderungan perilakunya dan lebih berfokus kepada perbedaan itu tadi yang kita bahas. Karena misalnya gini, kalau di Jakarta, apakah banyak usaha informal sering berkegiatan di pinggir jalan? Ya, itu betul. Aku yakin setelah beberapa tahun ini berinteraksinya, mayoritas usaha informal di Jakarta berkegiatan di pinggir jalan. Tapi, apakah berkegiatan komersial di pinggir jalan adalah sinonim atau maksud bahwa itu adalah usaha informal?
Bukan sama sekali. Kita sering lihat misalnya di bulan puasa PHD, Pizza Hut, mereka pasang meja di pinggir jalan untuk ke mobil. Teh Pucuk kan terkenal atas bikin tenda-tenda di mana kalau CFD dan lain-lain gitu. Ada juga coffee shop, cafe Bang Acah dari Ben Hill yang kalau dulu kita masih bisa mengalami Car Free Day, dia selalu bawa gerobak ke Sudirman. Nah, jadi itu maksud aku. Kadang-kadang percakapan diskusi tentang informalitas itu terlalu terikat sama contoh daripada sifat gitu. Karena kalau kita mau mengelolakan kegiatan komersial di pinggir jalan, ya udah nggak usah mikir formal atau informal. Tapi kalau kita mau mikir tentang informal, ya nggak usah mikir tentang hanya sebagian melakukan kegiatan tertentu. Sama juga mayoritas usaha informal di Jakarta, aku yakin berjualan makanan, minuman, atau eceran. Tapi ada juga pelayanan, ada juga massage misalnya, ada juga influencer, ada juga kayak banyak lain gitu. Jadi menurut aku kekurangan ILO kalau ada adalah mereka mau kasih perspektif luas banget, walaupun nggak terlalu berguna untuk implementasi atau intervensi besok gitu. Tipikal ini lembaga dunia gitu biasanya gitu ya. Dia juga nggak punya cukup waktu untuk meneliti lebih detail kayaknya ya. Dia nggak sempet ke Pecenongan, nggak sempet ke Sabang. Ke Sabang pasti tapi. Tapi ya kan itu International Labor Organization, jadi ya ini kan Jakarta Informal Labor Organization, jauh lebih khusus. Iya. Internasionalnya ada di sini bro, untuk Jakarta bro. Jadi juga ini masukan buat Pemprov gitu, mungkin nggak usah terlalu terbebani sama definisi yang internasional, tapi justru menggali data primer yang dari bawahnya nih gitu, dan silakan bikin definisi sendiri. Kalau kita bisa justru menyumbang identitas ekonomi baru gitu ke dunia gitu, tentang nih ternyata di Jakarta ditemukan spesies ekonomi yang tidak ditemukan di tempat lain. Dan maaf, satu lagi, aku tahu waktunya mau habis. Satu lagi, sebenarnya stigma yang berbasis kesalahan itu juga bisa menjadi atau bisa menjadikan hal-hal yang absurd sekali. Misalnya Gojek, Grab, dan ojek online yang kita bahas episode 1 juga ya, itu sangat didukungi oleh dan berintegrasi dengan pemerintah DKI gitu. Sangat gitu. Tapi apakah sopir ojol adalah pegawai? Bukan. Apakah mereka punya PT masing-masing? Bukan. Apakah uang driver sopir masing-masing terpisah dari uang dia pribadi? Bukan. Apakah kalau terjadi tabrakan PT Gojek atau Grab bertanggung jawab? Bukan. Jadi menurut aku si zaman ini sering terjadi orang yang mau memanfaatkan strategi atau sifat informal tanpa mengakui bahwa itu juga sebagian dari informalitas itu, hanya karena itu informalitas zaman ini. Tapi secara sifatnya sebagai formal atau informal, menurut aku nggak terlalu berubah. Ya. Luar biasa. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah wassalamualaikum aja bro. Panas ya. Kepala gue udah panas ini Pak. Udah. Mind blowing bro, mind blowing. Mind blown ini. Ini emang lagi hari cantik kan? Ada banyak pengajian gitu di luar jendelaku di sini. 210821 bro. Nanti panitia Nobel Ekonomi mungkin akan mulai melihat YouTube kita ya. Gitu. Wah, $1 juta kok hadiahnya. Ya kalau itu Swedia atau Norwegia, Grace? Lupa. Bos kok, uangnya bisa dari Korea Utara selama datang, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya gue ngambil dari perkataan Chris tadi, apakah semua
kegiatan yang berada di pinggir jalan itu adalah informal? Enggak, gitu ya. Tapi apakah mungkin sebagian besar kegiatan informal berada di pinggir jalan interaksinya? Ya iya, tapi tidak semua ya, berkebalikan gitu. Anjir ini apa statement yang membingungkan ya, tapi ini menjadi satu hal yang penting gitu ya. Apakah semua yang semua yang berkegiatan di pinggir jalan itu adalah informal? Tidak. Tapi apakah sebagian besar kegiatan informal, usaha informal itu berinteraksi di pinggir jalan? Mungkin iya gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ya, kita udah ngambil beberapa poin penting yang bisa menggambarkan usaha informal itu apa. Gua jadi mulai terpikir begini. Kalau misalnya ini berkaitan dengan tadi ya masalah hukum ya. Kalau misalnya hukumnya itu ternyata melekatnya ke arah personal, toh berarti dia nggak informal lah. Toh berarti dia nggak legal, nggak. Berarti dia Iya, itu dia susahnya. itu berarti dia tidak liar dong ya. Iya nggak sih? Ya, liar itu kan personal, gimana ya? Maksudnya gini. Punya secara personal dia punya bertanggung jawab atas hukum kan. Ya. Berarti salah. Liar itu gini, Ki. Gimana? Balik lagi analogi. Gue suka berpikir analogi karena biasanya lebih sederhana tergambarnya. Liar itu seperti lu menggambarkan kebun, garden, tiba-tiba lu mengatakan bahwa hutan itu liar, padahal di hutan pun itu ada order yang sangat rapi, gitu. Hutan itu tidak chaos, dia punya ordernya, dia punya hukum yang jelas. Kenapa pohon ini setinggi ini, kenapa ada serangga di bawah di akar gitu. Tapi dia bukan garden. Nah, gue malah jadinya lebih mikir kalau ekonomi itu adalah sebuah keluarga gitu ya, apapun itu adalah ekonomi. Yang kita sebut formal adalah justru anomali dari salah satu anggota keluarga di ekonomi tersebut gitu. Dia adalah sesuatu yang pada akhirnya menjadi sangat terdefine, sangat punya punya identitas karakter sendiri gitu. Jadi bukan dunia tidak bagi dua. Jadi sektor formal jangan-jangan adalah bagian dari sektor ekonomi yang lebih besar yang kita seringkali kenal dengan informal. Bisa jadi gitu. Jadi kalau dibikin diagram Venn, itu bukan dua diagram terpisah, bukan dua diagram yang beririsan, tapi jangan-jangan si formalnya itu ada di dalam lingkaran sektor informal yang lebih besar. Karena kita harus bayangin ekonomi ini sebagai ekologi juga. Gitu. Jadi ini ekologi ekonomi kota. Nah, di ekologi ekonomi kota itu salah satunya yang punya narasi dominan dan cukup berpengaruh dan cocok dengan sistem ketatanegaraan adalah sektor formal. Gitu Iya. Aku suka banget si metafor Andes barusan karena sebenarnya gini, kalau ada seseorang dari kota yang datang ke hutan untuk mencari makan, dia pasti bingung. Dia kira bahwa kok ini liar banget, aku nggak mungkin ada kayak struktur atau sistem di sini, saya nggak bisa cari. Tapi ketika ketemu sama orang lokal, apalagi kalau orang Dayak misalnya yang lahir di dekat hutan itu, ya dia pasti tahu bahwa pasti kalau cari makan ke sini. Ini tempat yang cocok buat jamur. Ini pasti akan ada buah di atas pohon ini. Madu suka di pohon ABCDF gitu. Nah, jadi maksudnya bukan bahwa hutan itu tidak punya sistem atau liar, tapi dari sudut pandang orang yang melihatnya, dia kurang berilmu untuk memahami sistem yang emang berada. Nah, jadi kalau kita, Rabbana Jakarta, semoga ya nanti bisa menjadi semacam ekologis kota. Amin. Gitu. Ya. Kalau kita bisa membaca pola itu, kita bisa mengelola ruang-ruang kota tanpa membentukkan ruang-ruang kota. Kalau mau nanya siapa saja dari bidang konservasi, nggak mungkin kita nebang hutan dulu, terus bikin hutan yang sangat teratur gitu sebagai konservasi, nggak mungkin. Itu nanti ekosistemnya mati, kompleksitasnya akan dihilangin gitu. Tapi kita bisa tahu, oke, di ini bakal seperti ini. Ini ada
lereng bukit, jadi kemungkinan begini, ini akan ada sungai atau segala macam gitu. Jadi ya liar menurut aku agak kasar ya kalau kita menggambarkan orang seperti liar. Kalau bukan liar apa? Ya di luar aja gitu, di luar definisi yang sudut pandangnya dia aja gitu, memang beda aja harusnya. Itu dia. Jadi menurut aku contoh ekologi cukup cocok untuk melawan kata liar itu. Kalau kita menggambarkan sesuatu sebagai liar, itu berarti kita kurang paham apa yang lagi dilihat. Atau kita memang tidak mampu melihat itu sebagai sebuah ekologi. Gitu. Kita hanya benar-benar fokus sama parselnya yang kita sebut ekonomi. Gitu. Padahal ini tentang ekologi kota. Gitu. Jadi menurut gua mungkin menurut gua mungkin bahasa yang lebih tepat bukan kurang mampu, tapi belum mampu ya. Karena mungkin belum banyak juga orang yang benar-benar mengulas itu lebih jauh, sehingga bisa mendapat perspektif ataupun pandangan yang lebih clear tentang informal tadi ya. Kalau mungkin Mas Andes dan Chris yang mungkin menjadi punggawa punggawa ya dalam membuka atau membabat alas keilmuan tentang informalitas ini menjadi langkah awal yang menurut gua menjadi sesuatu hal yang oke banget untuk bisa menggambarkan seperti analogi tadi gitu ya, bahwa ekonomi itu adalah satu ekologi yang utuh. Ketika perspektifnya lu mau melihatnya antara kebun dan non kebun tadi ya, melihatnya hutan adalah sesuatu yang ruwet dan segala macam gitu ya, belum memiliki keilmuan yang belum memiliki keilmuan yang lebih mendalam sehingga melihatnya atau mau mencari sesuatu itu bingung gitu ya, sehingga dibilang ya hutan itu ruwet aja gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa melihat atau memiliki ilmu yang lebih dalam gitu ya, kita juga bisa melihat hutan itu lebih clear ya. Mau cari sesuatu ya kayak Chris bilang tadi, mungkin madu ada di beberapa pohon mana, jamur ada di posisi mana, apa yang bisa dimakan dan segala macam gitu ya. Sehingga kalau ditarik ke dalam masalah informal dan formal, yaitu adalah dua entitas yang mungkin masih perlu diulas lebih dalam gitu loh, sehingga kita bisa melihatnya lebih clear gitu ya. Gila. Ini analogi ini keren analogi ini. Yang perlu diatasi adalah fobia atas hal-hal yang kita belum ketahui. Jadi, ya, betul sekali. Kita takut sama sektor informal. Jadi belum tentu yang informal itu harus diformalkan, belum tentu. Tapi lihat aja sebagai sesuatu yang berbeda. Gitu. Ya pelajari dulu. Harusnya saling melihat. Apa yang harus pelajari kalau belum ada pelajaran ya, Bos? Tapi aku mau pastikan sebenarnya ini bukan ilmu baru ya. Ya, betul. Seperti untuk melanjutkan metafornya tadi, analoginya tadi, ada banyak orang yang paham sistem ekologi informal di Jakarta. Cuman mereka cenderungnya tidak terlalu paham ekologi formal Jakarta. Jadi ada kayak semacam celah gitu antara bahasa formal dan bahasa informal ya gak gitu. Jadi yang sebenarnya peran aku dan Andes semoga ya lebih sebagai pengantara gitu atau kayak ya jembatan nih, karena ilmu-ilmu lokal tidak menemu penderitaan seperti kita karena mereka nggak coba memasukin kata informal ke dalam kosakata formal gitu. Mereka nggak pernah mikir kayak berbadan hukum apa maksudnya, berbasis percayaan kayak bagaimana kalau kita bikin kebijakan, nggak terjadi gitu. Jadi ya dunia masing-masing sekarang terlihat terpisah dan itu jadi dasar masalah yang besar gitu. Ya, mungkin ini juga menarik kayak kita bahas di awal tadi ya, bahwa popularitas informal sama dengan PKL itu kayak kita bahas tadi di awal ya, menjadi salah satu penghalang ya, sehingga mungkin kalau Chris bilang tadi belum berani menyelami lebih dalam sehingga ada muncul gap gitu ya, dan apa yang kita coba mulai ini adalah lebih arah menjembatani gap-gap tadi yang menghubungkan satu-satu gitu ya.
apa yang sebenarnya ini sebenarnya mirip sama polanya ada sendiri, suatu entitas sendiri juga gitu ya, nggak bisa langsung di-define hitam dan putih gitu ya. Mungkin salah satunya tadi masalah popularitas tadi sih menurut gua, dan mungkin juga masalah perspektif yang masih terpendam atas popularitas si PKL tadi gitu loh. Ya dengan informal gitu ya. Dan kayaknya apa yang sudah dimulai dengan menurunkan bentuk-bentuk lain dari hanya informal kayak tadi kita di awal ya. Ternyata ada loh yang bentuknya tenda dan ada yang bentuknya terpal yang kalau mungkin orang nggak melihatnya ya kenapa nggak samain aja PKL, ternyata memang punya karakter masing-masing gitu ya, dan itu yang ternyata perlu diregulir secara rinci gitu ya, terlepas dari apa tadi definisi-definisi yang kita udah bahas yang mungkin bukan membedakan ya, yang menjadikan dia itu karakter tersendiri yang masuk ke dalam atau tergolong ke dalam usaha informal gitu ya. Mulai itu satu episode sendiri tapi buat membahas itu. Betul. Saya sih cukup kagum ya kita mampu melakukan ini tanpa harus nyimeng gitu. Jadi terima kasih. Itu bukan nyimeng, itu hanya rokok biasa. Anjir. Ini mau di YouTube kok, mau dimonetize enggak? Mau dong. Orang lihat ini sudah kepalanya sudah memanas. Sudah panas ya? Ya, sudah. Sepertinya aku 12 jam ke depan akan sangat bodoh. Kuota sama 12 jam sebelumnya kok. Ya, kuota intelijensinya sudah habis. Sudah habis. Oke, gue juga nggak tahu nih udah berapa menit kita ngobrol ya. Kayaknya udah lebih dari jam nih. Berikutnya goblok nih, kayak masak air gitu, terus goblok, bikin mie, kematangan nih, pasti berikutnya akan begitu. Oh, gitu lah. Gitu. Anyway bro, thank you banget. Kayaknya nggak bakal selesai satu episode. Kayak Chris bilang tadi ya. Banyak ruang-ruang lain ya. Yang perlu kita bahas lebih deep sebenarnya. Perlu kita obrolin lebih deep sebenarnya. Mungkin next kita nggak cuma di antara kita ya. Kayak tadi mencari padanan kata yang pas daripada menyebutkan tidak berbadan hukum. Kayaknya kita perlu ngobrol dengan beberapa orang yang mungkin ngerti dalam hal hukum ataupun mencari padanan kata yang baik gitu ya. Terus juga tadi bicara masalah perbedaan sistem finansial dari antara personal atau berbadan ya, masalah basis kepercayaan ataupun tidak. Terus tadi juga yang menurut gua menarik adalah bicara masalah ini bro, berkait masalah finansial ya. Apakah mungkin semua orang yang bekerja di dalam sektor informal itu dia miskin gitu ya? Itu bisa menjadi pembahasan yang sangat luar biasa dan panjang lagi ya. Terus tadi juga bicara masalah mencari padanan kata yang lain dibandingkan menyebutnya hanya sebagai sesuatu yang liar gitu ya. Mencari padanan kata ya banyak macamnya gitu loh. Tapi at least di diskusi kita kali ini kita membuka sesuatu hal baru ya menurut gua yang lebih menggambarkan ya. Ya ini masih jauh daripada kita bisa menetapkan ini menjadi sesuatu hal yang baku gitu ya. Tapi setidaknya kita memberikan sesuatu pengantar yang baik terhadap bagaimana cara kita melihat si informal tadi ya, usaha informal, kegiatan informal dan segala macamnya gitu ya. Please anyone yang mendengarkan ini silahkan komen, silahkan share, jangan lupa subscribe juga. Oh ada ya nanti ya? Ya pasti dong. Dan sebenarnya kalau yang lagi dengar juga coba nanya dirimu, apakah kamu pernah melakukan kegiatan ekonomi yang tidak berbadan hukum? Dan apakah kamu pedagang informal juga? Itu harus dipikirin. Ya. Dan Uncle Sam yang nanya barusan. Uncle Sam, ya betul. Dan setelah dipikirkan, apakah
kalian mau mengakui bahwa itu adalah suatu kegiatan informal. Menurut gue itu juga satu hal yang penting, bro. Kadang-kadang kita udah mikirin, oh iya ya, tapi kita nggak mau ngakuin, enggak, denial gitu. Betul. Bisa menjadi satu hal yang perlu juga gitu ya. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, terima kasih buat semuanya buat malam ini. Bye. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa tetap produktif untuk bisa bikin diskusi kayak gini ya. Jangan sakit, pakai masker. Ya. Kesehatan. Oke, usahain vaksin. Kita harus bertahan hidup hingga akhir. Betul. Hidup tapi Anda tidak terlalu berguna. Terima kasih bro, bye-bye. Ya.